Bab 37. Gimana? Apa dia membalasnya? Rama menatap Ana dengan wajah penasaran, sedangkan perempuan di hadapannya terlihat menarik dan membuang nafas berat. Jari-jari tangannya memainkan muk yang berisi kopi dalam genggamannya. Iya, dia membalasnya. Gimana? Dia pasti terkejut dong tahu lo ada di sini. Dia bilang baik. Rama mengangkat alisnya masih dengan wajah penasaran, berharap kalau teman lamanya itu akan melanjutkan ceritanya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tak ada lagi kata yang terucap dari perempuan cantik itu. Baik, itu doang? Tanya Rama tak percaya. Iya, itu doang. Ya, dia gak salah sih, Ma. Gue kan nanya apa kabar, ya dijawab baik. Gila ya, seru Rama terlihat sedikit emosi. Maksud gue, apa dia gak nanya kabar lo gimana? Atau nanyain Elis, bukannya dia sayang banget sama anak lo? Masa dia gak penasaran sih sama kabar kalian berdua? Gimana pun juga, lo tuh mantan istrinya, dan Elis udah kayak anaknya dia. Ana hanya bisa mengambil nafas berat melihat reaksi Rama. Temannya itu memang seperti itu, suka meledak-ledak dan jauh dari kata anggun. Sifatnya lebih seperti lelaki. Begitu pula dengan gaya berpakaiannya. Seperti sekarang ini, ia terlihat santai tapi keren dengan celana jeans yang sobek di kedua lututnya, kaos dan kemeja flanel yang berfungsi sebagai jaket. Tidak ketinggalan topi baseball berwarna putih. Jauh berbeda dengan Ana yang terlihat anggun dengan dress selutut berwarna pastel. Dia gak salah, Ma. Gue dah janji gak bakalan ganggu hidup dia lagi. Mungkin sekarang dia dah hidup bahagia sama ceweknya. Lagian selama ini gue udah bilang kontak sama dia. Jadi ya wajar aja kalau dia udah lupa sama gue sama Alice. Ucap Ana dengan mata menerawang menatap muknya. Beberapa bulan yang lalu, tak lama dari kepulangan Dr. Lee ke Korea, Ana juga memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Berpisah dengan keluarga barunya di Riverville adalah hal yang menguras emosi. Mereka melepas kepulangan Ana ke tanah air dengan air mata karena bagaimanapun 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ana telah menjadi bagian dari keluarga itu, tapi dengan alasan mengikuti Dr. Lee ke Korea, mereka pun dengan berat hati melepasnya. Ana pulang ke Indonesia, tapi hanya tinggal selama sebulan. Ia tak ingin menyakiti orang tuanya dengan memberitahu tentang perceraiannya. Oleh karena itu, dengan berbekal sedikit uang tabungan yang dimilikannya selama tinggal di Perancis, Ana meminta bantuan Rama untuk mencarinya tempat untuknya tinggal sekaligus membuka usaha kecil-kecilan. Jadi disinilah Ana tinggal selama kurang lebih 7 bulan terakhir ini. Sebuah rumah susun sederhana di daerah Amnandong, Seoul. Tempat tinggalnya itu berupa rumah 3 lantai, yang setiap lantai dihuni oleh keluarga berbeda. Ana dan Elis menempati rumah di lantai 2, Rama di lantai 3, dan lantai 1 ditempati oleh pemilik rumah. Sedangkan untuk menambah penghasilan, Ana membuka sebuah kafe hasil kerjasamanya dengan Kim Sojung, teman kuliah Rama. Lo juga sih, nah, pakai gengsi segala buat ngehubungin dia jadi ajakan kayak gini. Bukan gengsi, Ma, cuma gue gak enak aja sama dia, ujar Ana sambil meminum kopinya. Lo gak kenal dia sih, dia tuh baik banget, Ma. Gue takutnya kalau kita masih berhubungan itu malah bikin dia gak enak hati buat masa depan dia sama ceweknya. Kalau dia sampai galau milih antara lo sama ceweknya, itu tandanya dia punya hati sama lo, nah. Kalau dia gak punya hati sama lo, dia pasti cuek aja. Ah, lo mah nah, mikirnya kepanjangan. Kalau emang lo suka sama dia, kejar dong, pepet terus selama janur kuning belum melengkung. Hajar aja, ucap Rama dengan penuh semangat sambil menghabiskan minumannya, membuat Ana terlihat semakin putus asa. Ah, tahu ah, seru Ana sambil memendamkan kepalanya ke dalam boneka beruang milik Elis. Nah, kalau udah kayak gini, lo sendiri yang kesiksa karena kangen sama dia. Bukan gue yang kangen sama dia, tapi Elis. Iya deh, iya Elis. Lo gak kangen, cuma rindu setengah mati sampai gak bisa tidur tiap malam, ucap Rama yang langsung dapat pukulan boneka dari Ana. Gini aja, gimana kalau hari ini kita ke Busan? Elis kan libur sekolah. Rama mengajukan saran yang membuat mata Ana berbinar. Ke Busan? Iya, kita ke Busan. Bilang aja kalau Elis kangen sama dia, terus pengen ketemu dia. Tapi kalau dia nolak ketemu gimana? Gak bakalan, percaya deh. Kita langsung datang ke rumah sakitnya aja. Kalau udah sampai sana mah,
Gimana entar aja, yang penting kita pergi sekarang mumpung masih pagi, biar kita nggak kemalaman pulang ke sininya lagi. Gimana? Kalau nggak ketemu dia juga anggap aja kita ajak Elis jalan-jalan lihat pantai. Ntar sekalian gue kenalin sama Kak Ayu. Lo belum pernah kan ketemu dia kan? Rama terlihat antusias menceritakan rencananya membuat Ana terlihat berpikir. Dalam hati ia sangat tergoda untuk pergi ke Busan dan bertemu dengan pria berhidung mancung dan berkulit pucat itu. Jangan kelamaan mikirnya, ujar Rama membuat Ana menatapnya beberapa saat kemudian mengangguk membuat senyum terbit di wajah cantik keduanya. Elis, ayo kita pergi bertemu dengan dedimu, teriak Ana membuat Elis yang tengah asik di depan TV melonjak kegirangan. Beberapa jam kemudian mereka bertiga telah berdiri di depan rumah sakit Busan yang megah. Elis terlihat tak sabar untuk bertemu dengan Dedi kesayangannya. Sepanjang jalan ia terus bertanya, apa kita sudah sampai? Apa masih lama? Sampai Ana dan Rama merasa bosan karena harus menjawab pertanyaan yang sama dari gadis kecil yang hari ini terlihat cantik dengan dress merah mudanya dan rambut terurai. Jadi dia dokter di sini? Tanya Rama sambil menatap bangunan di hadapannya. Iya, dia pernah bilang kalau dia kembali kerja di rumah sakit Busan. Kenapa lo nggak bilang kalau dia dokter di rumah sakit ini? Kak Ayu juga kerja di sini. Beneran, beneran. Dan ayah tirinya Kak Ayu itu presidennya di sini, yang artinya itu bapaknya Kevin, opa alias calon mertua gue. Ucap Rama dengan senyum lebar. Cie, calon mertua, bukannya dia pacaran sama anak girl band? Goda Ana membuat Rama cemberut. Itu gosip doang, jangan percaya, pokoknya Kevin opa cuma milik gue. Iya deh, terserah lo aja, yang penting lo happy. Ucap Ana yang kembali membuat Rama tertawa. Kenapa kita tidak masuk? Tanya Elis yang membuat keduanya menatap gadis kecil yang terlihat sudah tak sabar itu. Ana tersenyum sambil mengangguk berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kencang dan akhirnya ia melangkahkan kakinya memasuki gedung rumah sakit di mana pria yang selama ini ia rindukan berada. Ini waktunya makan siang. Sebaiknya kita tanya dulu ke bagian resepsionis. Siapa tahu dia belum balik dari makan siangnya. Ucap Rama sambil berjalan ke bagian resepsionis. Sedangkan Ana dan Elis hanya bisa mengekor di belakang gadis cantik berkulit kuning langsat itu. Beberapa kali Ana terlihat mengatur napasnya, berusaha meredakan debaran di dadanya yang menggila berbeda dengan Alis yang terlihat sangat riang dengan senyum lebar di wajah cantiknya. Segala keraguan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Bagaimana kalau pria itu tak senang bertemu dengannya? Bagaimana kalau ternyata pria itu sedang bersama kekasihnya dan hanya menganggap dirinya sebagai pengganggu saja? Dan banyak lagi bagaimana yang lainnya yang membuat jantungnya semakin menggila. Tapi ini resiko yang harus ia hadapi. Setidaknya kali ini ia telah menyiapkan mentalnya kalau seandainya hal terburuk terjadi. Berbeda dengan dulu ketika ia mengejar Billy ke Perancis yang tanpa persiapan dengan kemungkinan terburuk. Iya, ia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi kali ini pun sebaiknya ia jangan berharap terlalu tinggi kalau tidak ingin terluka untuk kedua kalinya. Nah, siapa namanya? Tanya Rama menyadarkan lamunan Ana yang kini ternyata telah berdiri di depan resepsionis. Hah? Tanya bingung. Nama mantan suami lo, siapa namanya? Oh, Stephen Lee. Nama Koreanya? Nama Koreanya Lee Suyok kalau nggak salah. Jawab Ana ragu. Lo yakin namanya benar? Gue lupa ma. Pokoknya dia dokter spesialis bedah. Tanya aja ada nggak yang namanya itu. Kalau ada berarti benar. Kalau nggak ada berarti salah. Ya elah nah, semua juga tahu kali kalau ada berarti benar, kalau nggak ada berarti salah. Ucap Rama sambil menggelengkan kepala, tapi ia pun kembali bertanya menggunakan bahasa Korea yang fasih. Berbeda dengan Ana yang sampai sekarang masih kesulitan dengan pengucapan bahasa Korea. Ia mengerti apa yang dibicarakan tapi ia masih suka salah kalau berbicara. Alhasil Ramalah yang menjadi penerjemahnya selama ini. Bener nah, ada tapi dia lagi makan siang. Jadi kita tunggu aja dulu ya. Ujar Rama dengan senyum mengembang membuat senyum Ana terbit dan jantungnya kembali berdetak kencang karena ia akan kembali bertemu dengan pria yang telah mencuri hatinya itu. Mereka masuk ke kafetaria yang ada di sebelah kanan lobi dan memutuskan untuk memesan minuman sambil menunggu Dr. Lee. Ana duduk di kursi dekat kaca dengan segelas es americano dan Elis terlihat tengah menikmati cheesecake-nya
sedangkan Rama masih berdiri di luar terlihat sedang menghubungi seseorang dengan ponselnya. Aku rasa Dr. Lee dan ayah Dr. Ayumi kembali berhubungan. Ana tersentak ketika mendengar pembicaraan para dokter muda yang duduk di samping meja mereka. Ia semakin menajamkan pendengarannya. Kau benar, kemarin aku melihat mereka sedang makan malam berdua. Dan tadi aku melihat Dr. Ayumi keluar dari ruangan Dr. Lee dan mereka pergi makan siang bersama. Ucap seorang dokter perempuan berambut pendek menimpali ucapan rekannya. Aku harap mereka memang kembali menjalin hubungan. Mereka sangat cocok. Yang satu sangat cantik dan satunya lagi sangat tampan. Ucap salah satu dari mereka yang mendapat sautan setuju dari yang lainnya. Padahal aku berharap Dr. Lee akan mengajakku kencan. Kau jangan banyak bermimpi. Kau tak akan menang melawan Dr. Ayumi. Ucap salah satu dari mereka yang membuat ketiga dokter itu tertawa. Hati ini terasa sakit. Ia tahu dan ia telah mempersiapkan mentalnya, tapi tetap saja ada perasaan terluka ketika mendengar kalau pria yang kita cintai dan kita rindukan selama ini tengah berhubungan dengan perempuan lain. Ana membuang nafas berat. Ia harus kuat dan bukankah dari dulu cintanya memang bertepuk sebelah tangan. Jadi ia telah terbiasa dengan hal itu. Walaupun dalam hati ada sedikit harapan hati pria itu akan tertuju padanya, mengingat apa yang terjadi pada malam terakhir mereka di Riverview. Dedi, seketika Ana tersentak ketika mendengar Alice berseru sambil turun dari kursi dan berlari ke arah pria yang kini tengah berdiri mematung di depan pintu kafetaria dengan seorang gadis cantik di sebelahnya. Sempat terlihat terkejut beberapa saat. Akhirnya Dr. Lee kembali tersadar ketika mendengar gadis kecil itu memanggilnya kembali. Tanpa menunggu lagi ia langsung berjongkok dengan tangan direntangkan menyambut putri kecilnya ke dalam pelukan. Dedi, terdengar Alice kembali berseru sambil tertawa ketika Dr. Lee mengangkatnya dan menghadiahinya ciuman bertubi-tubi di pipi gadis mungil ini. Dedi, stop it, pinta Alice sambil terkikik geli. Kau menyerah? Tanya Dr. Lee yang mendapat anggukan dari Alice yang kini pipinya memerah karena tertawa. Aku menyerah. Ucap Alice di antara tawanya membuat Dr. Lee menghentikan aksinya dan kini menatap putri kecilnya itu dengan sorot mata penuh kasih sayang. Miss you so much, Dad. Ucap Alice dengan mata bulat berbinar menatapnya, kemudian memeluk leher pria yang telah ia anggap sebagai ayahnya itu. Ada perasaan hangat yang mengalir di hatinya ketika mendengar kata-kata itu dari mulut gadis kecil berpipi tembem itu. Miss you too, princess. Balas Dr. Lee sambil memeluknya, tapi matanya tajamnya kini tertuju pada perempuan yang tengah berdiri menatap mereka berdua. Kejadian itu bukan hanya menarik perhatian Ana, tapi juga perhatian seluruh pengunjung di kafetaria rumah sakit, termasuk para dokter yang kini menganga tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi Dr. Lee tak peduli dengan semua orang, kecuali perempuan yang terlihat cantik dengan dress bunga-bunga selutut yang kini terlihat tersenyum simpul menatapnya. Dr. Lee berjalan mendekati meja Ana yang jantungnya semakin berdetak kencang ketika melihat pria tampan dengan tinggi menjulang itu kini tengah berjalan ke arahnya bak seorang model papan atas sambil menggendong putri cantiknya. Apa kabar? Tanya Dr. Lee sambil menatap Ana dengan sorot mata penuh misteri. Baik, jawab Ana sambil menganggukkan kepalanya. Dr. Lee kemudian duduk di kursi yang tadi diduduki Alice dengan gadis itu di atas pangkuannya dan Ana dengan gugup duduk kembali. Walau merasa canggung, Rama dan Ayumi ikut bergabung dengan mereka dan itu tentu saja menjadi pemandangan yang mengejutkan, terutama dari rekan sejawat keduanya yang sedang berada di tempat itu. Untuk beberapa saat mereka hanya terdiam dan suasana canggung sangat terasa kuat, sampai Alice pun hanya menatap kedua orang tuanya bergantian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai Rama memecah keheningan. Ana, kenalin, ini Kak Ayu, kakak gue, ucap Rama sambil mengenalkan Ayumi yang duduk di sampingnya. Ayumi, ucap Ayumi sambil mengulurkan tangannya dengan senyum tulus yang seketika membuat mata Ana terbelalak sambil menatap perempuan cantik bermata bulat, lalu menatap Dr. Lee yang hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ana menerima uluran tangan Ayumi dengan wajah terkejut, tapi ia berusaha tersenyum dan bersikap normal. Ia lalu kembali menatap wajah Dr. Lee yang masih tak menunjukkan ekspresi apapun. Kamu teman sekolahnya Rama kan? Tanya Ayumi membuat Ana menatap ke arahnya, lalu menatap Rama yang tersenyum canggung.
Sepertinya gadis itu mulai curiga tentang perempuan yang Ana sebut sebagai kekasih mantan suaminya yang tak lain dan tak bukan adalah kakaknya sendiri. "Iya kak," jawab Ana berusaha terlihat normal. "Rama sering cerita tentang kamu, tapi baru sekarang kita bertemu. Rama juga suka cerita tentang kakak," ujar Ana membuat Ayumi tersenyum. Dan kini ia mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil yang telah menghabiskan cheesecake-nya. "Kamu pasti Elis kan?" Elis langsung membungkukkan badannya sambil mengucap salam dan mengenalkan diri seperti yang telah diajarkan di sekolahnya menggunakan bahasa Korea yang fasih. Membuat Ayumi tersenyum dengan wajah terkejut, dan Dr. Lee mengelus kepala gadis kecil di atas pangkuannya dengan bangga. "Wah, kau bisa bahasa Korea?" tanya Ayumi terlihat penasaran. "Iya, Dedi dan Uncle Eric yang mengajariku," jawab Elis dengan senyum mengembang, membuat Ayumi tersentak ketika mendengar nama pria yang sangat ia kenal dan membuatnya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bisa kembali terlihat normal. "Apa kau sudah sekolah? Kau sangat pintar." Ayumi kembali bertanya yang membuat Elis dengan semangat menjawab pertanyaan itu. Tanpa bisa dihentikan ia berceloteh tentang sekolah barunya. Dr. Lee tersentak dan alisnya berkerut ketika mendengar gadis kecil itu bercerita kalau ia sangat menyukai sekolah dan teman-teman barunya. Bahkan ia juga menyukai gurunya. Ia merasa aneh ketika mendengar putrinya menyebutkan nama teman-teman dan gurunya yang memiliki nama Korea. Seketika ia menatap Ana yang mulai terlihat gugup tak berani untuk menatap mata pria yang kini menatapnya dengan pandangan tajam. "Elis, apa kau mau melihat berkeliling rumah sakit?" tanya Rama menghentikan cerita Elis tentang sekolahnya ketika menyadari kalau pria yang kini menatap Ana dengan tajam telah menyadari tentang mereka berdua yang telah tinggal di Korea selama ini. "Ide bagus. Ayo Elis, Onti akan menunjukkanmu ruang bermain anak. Kau pasti akan menyukainya," ujar Ayumi ketika ia juga menyadari kalau kedua orang tua Elis itu perlu berbicara berdua. Elis terlihat tertarik ketika mendengar ruang bermain anak. Ia menatap Ana untuk meminta izin yang mendapat anggukan dari ibunya itu, lalu ia berbalik menatap Dr. Lee yang juga tersenyum sambil menurunkan gadis kecil itu dari pangkuannya. "Elis bermain dulu bersama Auntie. Dedi dan Mama akan duduk di sini dulu sebentar, nanti kami akan menyusul kalian, oke?" Elis mengangguk setuju kemudian ikut keluar dari kafetaria sambil digandeng Rama dan Ayumi meninggalkan Ana yang terlihat tertunduk menghindari tatapan Dr. Lee yang menatapnya seolah ingin memakannya hidup-hidup. "Jadi, selama ini kalian tinggal di sini?" Suara itu pelan dan terdengar halus, tapi percayalah, itu adalah suara paling menakutkan bagi Ana yang hanya bisa tertunduk sambil mengangguk menjawab pertanyaan pria yang masih menatapnya dengan laser seolah keluar dari kedua matanya yang tajam.